Wanita kaya ini mencari selama 26 tahun untuk menemukan putri kandungnya. Melihat bekas luka di belakang leher Haejo, itu karena dia tidak hati-hati menumpahkan air mendidih. Baru saja membuat putrinya terbakar seperti ini. Wanita itu tidak tahan untuk mengangkat tangannya untuk menyentuh. Haejo juga mengenali wanita itu. Buru-buru menyambutnya. Wanita itu bertanya pada Haejo mengapa dia memiliki bekas luka di belakang lehernya. Tapi Haejo juga tidak tahu. Sudah memilikinya sejak masih kecil. Wanita itu ingin melihat ibu Haejo untuk mengklarifikasi. Setelah menanyakan alamat ibunya, segera minta kepala pelayan untuk membawa dia ke sana. Setelah bertemu ibu Haejo, wanita itu mengeluarkan pakaian kuning. Tanya ibu Haejo apakah dia mengenali baju ini. Ibu Haejo langsung mengenalinya sebagai pakaian masa kecil Haejo. Kepala pelayan di samping mengalihkan perhatian. Apakah menemukannya di beberapa tempat sampah? Entahlah, sepertinya begitu. Wanita kaya itu segera mengeluarkan foto dari sakunya. Ibunya melihatnya dan mulai panik. Karena ini jelas Haejo ketika masih kecil. Wanita itu bertanya apakah ini Haejo. Apa yang kamu katakan? Anak ini baru pertama kali aku lihat. Wanita itu bertanya lagi apakah Haejo diadopsi. Sang ibu langsung menyangkalnya. Jika Haejo pergi, rumah itu akan kehilangan pilarnya. Sang ibu berteriak pada wanita itu untuk sementara waktu. Pada saat ini, wanita itu sedang terburu-buru untuk menemukan putrinya. Sulit untuk menemukan petunjuk. Tidak ingin dipotong seperti itu. Terus-menerus memohon pada ibu Haejo untuk berpikir 2 kali. Dari mana kemeja ini berasal? Ibu Haejo secara tidak sengaja mengusir wanita itu. Di sisi ini, Yang Do-hyun tahu bahwa wanita itu sedang mencari Haejo. Untuk membuat wanita itu menyerah sepenuhnya. Setelah pulang rumah, dia memberinya resume. Di atas tertulis bahwa golongan darah Haejo adalah AB. Tidak cocok dengan wanita. Dia kecewa lagi. Dia memohon suaminya untuk menggunakan hubungannya untuk membantunya menemukan sumber kemeja ini. Tapi ini jelas seperti jarum di tumpukan jerami. Dia tidak punya pilihan lain. Awalnya pikir putrinya sudah mati. Jadi, dia menganggap putra suaminya sebagai miliknya dan membesarkannya. Tapi siapa sangka mendapat kabar tentang putri kandungnya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli sekarang? Ibu Haejo melihat Haejo mencuci piring. Awalnya bisa menjadi putri kaya. Tapi harus menderita di sini selama 26 tahun. Mengingatkan sering memukul dan memarahi Haejo ketika dia masih kecil. Dia merasa sangat menyesal. Haejo berpikir ibu merindukan ayah. Memeluk ibu untuk menghiburnya. Dia akan mengurus rumah ini, bukan ayahnya. Keesokan harinya pengurus rumah datang menemui Haejo lagi. Menyuruh Haejo meninggalkan Chang-hee. Haejo mengira pengurus rumah datang untuk mengajarinya lagi. Kalau keras jangan dimakan, biar empuk. Kepala pelayan langsung berlutut di depan Haejo. Haejo yang berhati lembut setuju dengan pembantu rumah tangga untuk meninggalkan Chang-hee. Chang-hee datang menemui Haejo. Tanyakan padanya mengapa dia setuju dengan ayahnya. Haejo tidak ingin membuat masalah untuk Chang-hee lagi. Jika menikah dengan In-hwa, semuanya akan jauh lebih mudah. Chang-hee sangat bertekad untuk memberitahu Haejo. Jika tidak ada dia, maka impiannya, ambisinya tidak akan berarti apa-apa. Dia bersumpah dia tidak akan pernah membiarkan Haejo meninggalkannya. In-hwa tahu tentang kembalinya Haejo. Menemui Haejo dan menyeretnya pulang. Haejo menyalam wanita itu. Tidak menyangka Chang-hee juga ada di sana. Untuk menghindari malu dia berpura tak berkenal Chang-hee. Tak disangka Chang-hee akan membuka mulutnya terlebih dahulu. Mengatakan bahwa dia dan Haejo telah berkencan untuk waktu yang lama di depan semua orang. Masih berencana untuk menikah. Semua orang tercengang. Kemudian bersaing untuk memberi selamat kepada kalian berdua. In-hwa juga merasa bahwa mereka berdua cocok. Tapi pengurus rumah tangga tidak bisa duduk diam dan dengan marah membuang piring itu. Yang Do-hyun menyadari niat pengurus rumah tangga. Katakan padanya untuk tidak berfantasi. Mengatakan bahwa In-hwa tidak bisa menikahi Chang-hee.
Haejo, aku bukan ibu kandungmu. Ibu angkatnya akhirnya memberitahu Haejo kebenaran bahwa dia bukan ibu kandungnya. Pelayan menjijikkan karena memisahkan Chang Hee dan Haejo. Sudah tengah malam untuk berlari di jalan Haejo. Pertama, tamparan keras Haejo. Lalu menjambak rambut Haejo. Haejo karena dia adalah ayah Chang Hee. Jadi tidak melawan. Untungnya, Kang San lewat dan melihat pemandangan ini. Turun dari mobil dan pukul pengurus rumah tangga di wajahnya. Ketika Kang San hendak mengajari pengurus rumah tangga sebuah pertandingan. Kemudian Haejo menghentikannya. Katakan padanya ini ayah Chang Hee. Haejo pulang rumah. Ibu melihat tanda merah di wajahnya. Bajunya juga sobek. Peduli dan bertanya apa kabar. Haejo takut ibunya akan khawatir. Tak bilang padanya aku dipukuli. Katakan saja menabrak cabangnya. Ibu juga tidak banyak bicara. Tapi saat melihat Haejo menangis sendirian, dia yakin putrinya di luar diganggu. Kang San tidak bisa melihat Haejo diganggu. Dia datang untuk mencari Chang Hee. Menyuruh Chang Hee menyerah pada Haejo. Haejo yang dia mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa mendapatkannya. Diperlakukan seperti ini oleh ayah Chang Hee lagi. Dan Chang Hee juga sangat marah sekarang. Karena Haejo tidak sengaja melihatnya di koran pada siang hari. Orang di koran adalah orang yang akan menjualnya tahun itu. Bahkan sekarang, Haejo masih takut. Jika bukan melompat turun dan melarikan diri dari kematian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sekarang dia ditangkap karena rentenir. Chang Hee memanfaatkan posisinya sebagai jaksa daripada Haejo untuk melampiaskan amarahnya. Tapi dia bilang seseorang memerintahkannya. Pelayan park, itu pelayan park yang menyuruhku melakukannya. Chang Hee bahkan bermimpi bahwa itu adalah ayahnya. Chang Hee pulang dan bertanya kepada ayahnya mengapa dia memperlakukan Haejo seperti ini. Kepala pelayan mengira dia bertanya sebelumnya. Chang Hee dengan marah membuang barang-barangnya. Kemudian keluarkan koran dan lemparkan di depan ayahnya. Kepala pelayan tidak bisa menipu lagi. Tapi tidak bisa mengakui membunuh ayah Haejo. Hanya bisa mengatakan tahun itu karena tidak ingin anak melihat Haejo lagi. Chang Hee tidak bisa menerima. Tidak tahan lagi dan memutuskan untuk meninggalkan rumah. Selanjutnya datang temukan Haejo. Ingin meminta maaf tentang ayahnya memukul Haejo. Ibu menemukan bahwa keduanya tidak normal. Beritahu adik perempuan itu untuk diam-diam mengikuti mereka. Tak disangka percakapan mereka didengar oleh adik perempuan mereka. Ibu tahu Haejo dipukuli oleh pengurus rumah tangga dan tidak tahan. Dia tidak bisa menerima bahwa Haejo belum menikah tapi sudah diperlakukan seperti ini. Keesokan harinya dia dengan marah menyerbu ke rumah pengurus rumah tangga. Begitu memasuki pintu, sudah memberinya pantat. Lalu gigit dia dengan keras. Katakan padanya putriku bukan tipe orang yang mudah menggertak. Tentu saja, dalam hal berkelahi, ibu tetap yang terbaik. Masih belum puas ketika keluar. Lemparkan satu telur busuk lagi. Lalu ibu pergi ke perusahaan untuk memberikan nasi Haejo. Ini pertama kalinya dia membuat kotak makan siang untuk putrinya. Ketika dia pergi ke sekolah, Haejo bahkan tidak memiliki kotak makan siang. Ibu sekarang menyadari kesalahannya. Dia memberitahu Haejo bahwa dia bukan ibu kandungnya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Haejo adalah putri dari suaminya dan wanita lain. Itu sebabnya dia sangat membenci Haejo. Buang semua amarahnya pada Haejo. Ketika ibu akan memberitahunya siapa ibu kandungnya. Kemudian Haejo tiba-tiba memeluk ibunya. Sekarang dia tidak ingin tahu siapa ibu kandungnya. Hanya tahu bahwa ibunya selalu berada di sisinya untuk melewati saat-saat tersulit bersamanya.